Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Rombeng Official. Di video kali ini saya akan spill resep bolu ketan hitam. Buat kalian yang selalu gagal bikin bolu ketan hitam, bisa disimak videonya sampai habis. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe videonya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada gula pasir 150 gram, ada tepung terigu, ada baking powder, ada sedikit garam, dan ada juga tepung ketan hitam. Ini semua aturannya sudah saya tulis di sini. Bisa kalian juga cek di deskripsi videonya. Ini ada mentega, ada 1 TBM, bisa juga menggunakan SP, dan ini ada 4 butir telur. Ini juga sudah saya sediakan loyang yang sudah diolesi mentega dengan tepung. Jadi ini untuk olesannya mentega dicampur dengan tepung ya. Ini 4 butir telur, dan jangan lupa menteganya itu harus dicairkan terlebih dahulu. Nah, ini semua bahan-bahan yang dibutuhkan. Siapkan juga ovennya karena ini dipanggang. Nah, sekarang kita cairkan menteganya. Untuk mencairkan menteganya itu kita taruh di api itu harus ada 2 alas ya. Yang satu misalnya ini saya gunakan pemanggang, saya kasih air, dan ini menteganya dicairkan di dalam mangkuk. Nah, diaduk udah seperti ini, kita matikan apinya. Langsung saja kita mulai ke adonan bolunya. Pertama-tama kita masukkan telur. Nah, ini telur yang sudah dituang ke mangkok mixer. Sekarang kita masukkan 1 TBM. Masukkan juga gula pasir. Dan ini semua akan dimixer sampai putih berjejak. Nah, untuk mixernya seperti biasa ini di kecepatan 1 dulu. Nah, setelah semuanya tercampur, kita naikkan di kecepatan 3. Nah, ini di kecepatan 5, kecepatan terakhir. Karena kalau pengocokan telur itu memang harus di kecepatan paling cepat. Nanti kalau pas masukin tepung, kecepatannya diturunkan. Ini baru putih setengahnya, ini belum cukup untuk dimasukkan bahan-bahan kering. Jadi kita tunggu sampai warnanya benar-benar putih, seputih baskom mixernya ini ya. Nah, ini udah cakep banget, adonannya udah putih, warnanya udah sama baskom mixernya. Nah, seperti ini teksturnya, kental. Jangan lupa kalian campurkan dulu sebelum dimasukkan ke adonan basah. Ini tepung terigu, tepung ketan, baking powder, sama sedikit garam. Sekarang kita turunkan mixernya di kecepatan 1. Jadi kalau untuk bagian tepung, mixernya itu jangan terlalu cepat. Nanti kalau terlalu cepat, bolunya itu bisa bantet. Nah, yang buat kalian yang suka gagal, mungkin di bagian ini ada yang salah. Nah, ini juga menteganya terakhir diaduk pakai spatula aja, jangan dikocok pakai mixer. Dituang sedikit-sedikit lalu diaduk seperti ini. Kalian bisa ikuti cara di videonya ya. Tuangkan semua mentega cair sampai benar-benar habis dan sampai adonannya kalis, tercampur rata, tidak ada lagi yang tidak tercampur. Diaduk bolak-balik pakai spatula.
Nah, ini sudah kalis ya, seperti ini. Dan lanjut sekarang kita siapkan oven, kita panaskan. Di sini kita atur suhunya 175 dan menggunakan api atas bawah. Dan ini untuk waktunya 40 menit atau bisa sesuaikan dengan sesuai oven masing-masing. Oke. Dan ini dia adonannya, kita tuangkan ke loyang yang tadi sudah kita olesi dengan mentega. Dan kalau misalnya adonannya sudah beres semua, nah ini yang paling saya suka. Jangan lupa digedig-gedig atau di seperti ini kayak di video aja, supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Jadi nanti si bolunya itu bakal ada kayak sarang-sarangnya gitu, biar gak ada gelembungnya. Jadi kita harus digedig-gedig dulu gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan tadi. Tunggu sampai matang. Nah, ini dia yang sudah matang. Jadinya seperti ini, lumayan penuh ya. Nah, di sini dites dulu, kalau misalnya bolunya masih ditekan itu masih balik lagi, masih kentob gitu ya. Berarti itu belum benar-benar matang dengan sempurna. Di sini kita tunggu dulu. Nah, ini udah benar-benar matang. Ini disisir dulu pinggirnya. Bisa menggunakan spatula atau pisau. Di sini pakai pisau ya, karena yang adanya pisau. Ini juga saya bikin perdana, semoga tidak gagal. Dan alhamdulillah ini hasilnya bagus banget, empuk banget. Nah, lebih bagus itu menggunakan tepungnya yang benar-benar halus ya. Ini agak sedikit kasar karena tepungnya saya belinya beras, karena di sini tepungnya agak susah. Nah, ini dia hasil akhirnya. Buat kalian yang mungkin dari kemarin selalu gagal bikin bolu ketan, silahkan kalian bisa mencoba resep ini. Dan buat yang belum mencobanya, silahkan dicoba. Selamat praktek, semoga berhasil. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe videonya. Bye-bye.